Hi everyone. I'm Good afternoon. Good afternoon. Good evening, everyone. How are you guys? I'm great. How about you? I'm good, but just a bit tired because I worked today a lot. How about the others? How are you guys? Udah pada ini nggak? Ada yang baca tentang materi kita nggak? Udah baca, Tentang Miss, tapi udah, Miss. anticipation guide. Well, let me share you the PowerPoint. Halo, Miss. Alright, I'm uploading. Kok masih 14 ya? 14 orang ya? Kayaknya saya nggak pernah lihat sampai 20 orang deh, 21 orang deh di ini grup kita di kelas. Bukannya udah 3 orang yang keluar, Miss. Loh, Tapi nggak sampai. yang saya tahu cuma Mbak Eka Ayu Ningtyas. Ada lagi ya? Ada 2 orang lagi yang keluar. Dua lagi ada Dwi Astuti sama Hani Handayani. Oh, Eka Ayu. Satu lagi Dwi Astuti. Satu lagi Hani Handayani. Hanik ya? Hmm. Handayani. Oke, berarti siswa kita semester ini ada 18 ya? Tadinya kan 21. Iya, 21 ya. Berarti sekarang 18. Seharusnya ini kelas kita ada 19 berarti. Tambah saya 19, partisipannya 19. Oke, so nah saya cukup senang kemarin waktu saya kasih kuis di Facebook banyak yang respon juga. eh Semuanya pada aktif, semuanya lumayan bagus dan hampir bagus semuanya berarti pada mengerti apa itu prefix dan suffix. Yang mana prefix itu adalah kata imbuhan depan atau belakang. Depan dan suffix itu imbuhan Belakang. imbuhan belakang. Nah, kemarin itu ada beberapa uh, yang membuat kalau misalnya balance itu adalah suffix. Ya, jadi di situ lumayan banyak juga yang bikin balance itu ada suffix. Jadi saya mau klarifikasi. Balance itu bukan suffix ya. Jadi itu udah kata dasar balance. Apa arti balance? Seimbang. Seimbang. Seimbang, balance. Nah, ada juga yang bikin primacy. Nah, farmasi itu nama tempat, itu tempat. Jadi bukan suffix acy. Jadi ada yang kemarin bikin privacy. Yes, benar. Privacy dari private, privacy. Oke. Accuracy dari accurate. Ya, benar. Terus ada lagi kayaknya cuma itu deh, accuracy and then privacy. Ada yang bikin yang lain nggak AC kemarin? ACY.
Selain yang 2 kata itu ada yang bikin yang lain lagi nggak? Atau nggak ada? Atau cuma itu doang? Halo, guys? Oke. Mbak Tika Resti katanya demokrasi. Demokrasi itu dari kata apa? Coba. Demokrat. Democrat, ada nggak Democrat? Democrat ada nggak? Atau memang cuma, atau demokrasi itu udah kata ini? Demokrasi atau demokrasi apa democration, Miss? Demokrasi. Demokrasi. Oke, kemarin itu saya bilangnya ada atau enggak ada? Esi. Oke, demokrasi itu ada dari kata demokrat, ada demokrasi, and then ada democratic, dia jadinya IC ya, and then ada democratize. Ada democratize. Oke, kayaknya kemarin saya bilang ini enggak, ini apa deh? Ada apa? Demokrasi ini kata base wordnya, kata dasarnya. Tapi sebenarnya ada demokrat. Oke, I'm sorry for that. Jadi ada demokrat, demokrasi, democratic, and democratize. So far most of you guys did a great job in our group, and I'm so happy for that. Okay, so let's get start our class today. And then today we are going to talk about anticipation. Ada yang pernah dengar anticipation itu apa enggak? Antisipasi. Oke, anticipation is antisipasi. Selain itu, Mbak? Selain itu apa coba? Anticipation. Bisa dibuka modulnya juga di halaman. Anyway, kita ini kan modul kita kemarin saya langkah-langkahin kan. Karena kemarin itu saya buat schedule, buat jadwal kelas kita dari reading dari modul 1 edisi 1. Yang mana itu sangat berbeda dengan edisi 2 yang sekarang yang kita punya. Di edisi 1 itu contohnya skimming dan scanning itu digabungin, previewing dan predicting itu digabungin, sementara di sini previewing and predicting is different module, and then skimming and scanning juga different module. Nah, nanti kita bakalan balik lagi ke situ tergantung modul yang ini udah kita habiskan dulu semuanya. Jadi saya akan bawakan topik-topik baru kayak anticipation, terus yang kemarin inferences gitu. Alright, get back to here. Anticipation. What is anticipation? Atau antisipasi? Is that an antisipasi? Miss? Yes. Kalau dari modul itu anticipating like motivasi merupakan hal yang penting dalam membaca. Hal ini disebabkan karena sebagian apa yang kita baca itu adalah yang kita inginkan. Oleh karena itu, mempunyai motivasi berarti ketika kita mulai membaca suatu teks, kita siap untuk menemukan banyak hal di dalamnya, mengharapkan dapat menemukan jawaban dari beberapa pertanyaan, menemukan informasi atau ide tertentu yang kita inginkan. Oke, itu dari buku ya, Mbak? Iya, di modul. Oke, setelah membaca itu apa yang bisa Mbak simpulkan? Coba. Jadi, seperti supaya kita lebih memfokuskan dalam membaca, kita juga mengantisipasi informasi apa aja yang akan kita peroleh dari buku itu dengan catatan bahwa buku tersebut adalah apa yang kita inginkan atau kita harapkan. Maksudnya yang kita sukai gitu. Jadi dengan buku yang kita sukai itu, selain menjawab pertanyaan apa yang ingin kita
ketahui, kita juga lebih menikmati proses membacanya dan bisa balik lagi ke strategi yang video scanning itu. Jadi kita bisa sambil misalnya kayak saya punya pertanyaan terus mendebak-debak juga gitu kan. Like apa ya kemarin itu? Predicting. Like predicting also. Ya. Jadi strategi yang kemarin sudah kita baca itu digabungkan menjadi level yang antisipatif ini. Jadi semacam memfokuskan kita ya, memfokuskan kita untuk bacaan selanjutnya. Jadi kita dapat informasi yang kita mau, ya enggak? Iya. Oke, thank you. Ada yang lain enggak? Ada yang lain enggak? Yang lain coba. Antisipasi aja, Miss. Iya Mbak, antisipasi. Iya, sangat menantikan. Oke, let's see, oke. Nah, di sini katanya anticipation itu biasanya dalam reading strategy atau dalam reading skill kita taunya itu an anticipation guide atau antisipasi or anticipation guide. It's a strategy that is used before reading to activate students' prior knowledge and build curiosity about a new topic. Jadi ini hampir sama kayak yang kemarin juga ya, tentang prior knowledge. What is prior knowledge? Pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan sebelumnya atau pengetahuan yang ada kan. Nah, how about curiosity? What is curiosity? Penasaran. Penasaran atau selain penasaran apa coba? Seperti rasa ingin tahu kan? Iya, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu, kepo. Okay, and then another things, according to Herber 1978, dia bilang anticipation guides ini are typically a list of statements related to a topic that act as scaffolding for a student understanding of the text. Nah, jadi katanya ini ada juga bilang it's a typically a list of statements related to a topic. A list of statement berarti ada beberapa statements kan, beberapa pernyataan related. What is related? Berhubungan dengan topik, sebuah topik, sehingga student atau murid dapat mengerti sebuah teks. Sejauh ini dapat nggak diartikan apa antisipasi guide itu atau anticipation itu? Yang dua ini, dari dua kalimat. Pada bisa lihat screen saya nggak? Bisa. Oke, dari yang dua pengertian ini, bisa nggak ditangkap itu sebenarnya apa? Nggak lihat sih. Nggak lihat ya? Kelihatan screen-nya. Ada. Wait a second, biar saya juga bisa. Apa saya perlu kirim ke Facebook? Iya, perlu kirim. Okay. Karena sebagian ada yang nggak bisa buka. Oke, wait a second. Ini laptopnya agak gimana gitu. Karena terlalu membuka banyak tab Facebook. Okay, wait a second, Mbak Sinta. I'm gonna upload that to Facebook. Bentar ya. Nah, untuk yang lain yang bisa lihat screen, udah mengerti nggak dari yang dua itu apa sebenarnya anticipation? Sebuah panduan antisipasi atau sebuah strategi yang telah disusun sebelumnya untuk menggerakkan sebuah pengetahuan dan membangun rasa ingin tahu tentang topik baru. Untuk membangun rasa ingin tahu tentang topik baru. Iya.
Alright. Thank you. Well, let's see here. Susah sekali nih saya uploadnya. Berat lambat. Ada berapa orang yang nggak bisa lihat? Ada banyak ya? Oke. Yang nggak bisa lihat screen saya boleh download di grup. Tapi ini masih loading. Udah ke post, jadi bisa langsung ke ini ya, ke grup kita di Facebook. Dapat notification nggak? Ada, Miss. Oke. Ada, Miss. Oke, jadi saya tutup ini Facebooknya. Okay, so here, one more time. Before reading a selection, students respond to several statements that challenge or support their preconceived ideas about key concepts in the text. Usually, students indicate if they agree or disagree with each other or with each of the statements. This activity aims at activating prior knowledge and helps students to connect new information with what is already known, as well as setting a purpose for reading. As students read together to gather evidence that will either confirm their initial beliefs or cause them to rethink them. They can also be used to prompt student discussion both before and after reading. This is a very long story. Jadi sebenarnya antisipasi guide ini adalah activity atau kegiatan sebelum membaca suatu teks, yang mana kegiatan ini biasanya berupa statement atau pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh guru atau dosen atau pemandu pengajarnya untuk mengaktifkan prior knowledge si students. Jadi si gurunya ini bisa mengarahkan kira-kira apa yang bakalan dibahas, topik apa yang bakalan dibahas setelah ini. Nah, benar atau enggak statement ini menurut si mahasiswa. Lalu nanti setelah mereka membaca baru dikoreksi kembali. So far, do you guys understand? You guys understand? Jadi itu kegiatan sebelum membaca untuk mengaktifasi prior knowledge, pengetahuan yang ada atau pengetahuan sebelumnya tentang suatu teks yang akan dibaca ke depannya, yang akan dibaca selanjutnya. Yang mana kegiatan ini biasanya berupa statement, pernyataan, dan mahasiswa atau murid akan memberikan benar atau salah, atau setuju atau tidak setuju dengan statement yang ada. Nanti kita bakalan lihat gimana contohnya. Okay, next. Let's see here. Nah, dia di sini dibilang when do we use this anticipation. Nah, jadi bisa dilihat di situ yang ada lingkaran biru. Ya, di situ when do we use it before reading. Sebelum membaca ya. Iya, sebelum membaca. Jadi ini kegiatan sebelum membaca suatu teks. Nah, selanjutnya how to use this one. Nah, bagaimana kita menggunakan si
anticipation ini. Kita bisa menggunakannya secara individual, atau misalnya kalian baca suatu teks tapi di teks itu ada antisipasi, jadi mandiri ya, bisa. Terus with small groups, bisa juga kalian diskusi ada mungkin satu grup, lalu si pengajarnya, dosennya ngasih bacaan, terus ada anticipation guide-nya. Atau yang ketiga juga the whole class setting. Misalnya TTM nanti, TTM offline, di dalam kelas saya bakalan kasih kalian anticipation guide, yang mana kalian itu bakalan melihat beberapa statement, dan kalian itu diminta untuk membuat agree or disagree, atau true or false, tergantung statement yang ada. Lalu setelah selesai kita akan membaca si teks ini, dan setelah membaca si teks ini kita bakalan kembali lagi ke anticipation guide-nya untuk melihat apakah jawaban kita benar atau tidak sesuai dengan si teks. That's the thing. Okay, and then why do we use anticipation guide? Kenapa sih anticipation guide ini penting dalam membaca atau dalam reading strategy? It says anticipation guide stimulates students' interest in a topic and set a purpose of reading. Ini tadi yang Mbaknya bilang. Jadi stimulate, katanya menstimulasi interest ketertarikan si seorang mahasiswa ini dalam sebuah topik, dan memfokuskan kira-kira tujuan dari reading ini apa gitu. Memfokuskan tujuan dari reading ini. And then they teach students to make prediction. Jadi ini masih ada sangkut pautnya dengan prediksi. They teach students to make prediction, anticipate the text, and verify their prediction. Jadi selain untuk membuat prediksi, dia juga anticipate teks ini bukan literally itu bukan mengantisipasi ya. Anticipate ini jadinya kita tahu kira-kira apa teks yang selanjutnya. Gitu. Antisipasi juga nggak sih artinya? Mengantisipasi teks apa yang akan datang kita baca. And then verify, untuk memverifikasi prediksi-prediksi kita. Kira-kira benar nggak prediksi kita atau salah prediksi kita. And then the third one, why do we use anticipation guides? Dia bilang they connect new information to prior knowledge and build curiosity about a new topic. Selain mengkonekkan atau menghubungkan informasi-informasi yang baru, selain untuk menghubungkan informasi yang baru dengan knowledge kita yang udah ada, dia juga membangun rasa ingin tahu kita tentang sebuah topik yang baru ke depannya. Yeah. Right. And then the next one, ini yang tadi saya bilang, anticipation prediction guides. Example. Ini ada contohnya. Kira-kira anticipation guide itu seperti apa sih? Prediction guides itu seperti apa sih? Nah, ini ada dibilang anticipatory guide. Judulnya Do teachers' attitude impact literacy strategy implementation in subject area classrooms? Nah, dengan topik ini ada beberapa statement and evidence kan. For example, 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 statements in this example. For example, number 1, many teachers see the link between literacy skills and learning subject content. Nah, sebelum kita membaca, kira-kira kita agree atau enggak? Agree or disagree towards this statement. Nah, itu dari yang 5 ini kita mau melihat jawaban kira-kira kita ini agree atau disagree. And then after we read the whole sentence or the whole text about this example, and then we're gonna come back to this statement, and then we clarify, we reconfirm, or we recheck our answers. Is it agree or disagree? If you disagree, and then what is the evidence? Proofnya itu apa dari teks yang kalian baca?
That's it. If you agree and then evidence-nya itu apa? Di buku itu apa yang ada? Apakah sama dengan yang statement ini? That's the thing. So far, do you guys understand about this anticipation prediction guide? You guys understand? Oke, ini example-nya yang pertama. Yang kedua, example-nya itu adalah ini. Ada tadi tuh how to say agree or disagree kan? Nah, di sini juga ada juga dibilang anticipation guide for the process of digestion. Nah, ini contohnya contoh teksnya itu berarti tentang digestion. Digestion itu apa bahasa Indonesianya ya? Pencernaan. Digestion itu pencernaan. Jadi ada di situ ada 7 kalimat, ada 7 nomor. Nah, before itu kalian setuju nggak? Kira-kira true or false? Itu hampir sama dengan disagree or disagree. Misalnya kalian nomor 1 itu true. Ternyata setelah baca itu ternyata false. Gitu. Terus nomor 2 itu kalian buat false. Ternyata setelah baca true gitu. Jadi dia tuh ada kegiatan sebelum membaca dan setelah membaca. Jadi dia tuh masih link, masih terhubung. So far, you got it? So far, you got it, guys? Belum? Yang mana yang belum? Coba. So, coba ya, saya nggak lihat dari sini. Nggak lihat dari PowerPoint, cuma mau cerita. Anticipation ini adalah kegiatan sebelum membaca. Kegiatan sebelum membaca yang mana kegiatan ini untuk menstimulasi atau mengaktifkan pengetahuan yang ada dalam pengetahuan yang dimiliki oleh si murid. Selain untuk mengaktifkan si pengetahuan yang ada ini, activity ini juga, kegiatan ini juga untuk menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap suatu bacaan yang nantinya akan dibaca. Setelah itu, kegiatan ini biasanya berupa list atau daftar statement, pernyataan-pernyataan yang telah disediakan. Nah, sebelum membaca, para mahasiswa atau para murid akan mengisi jawaban yang mereka ketahui tentang statement ini. Contohnya tentang digestion, pencernaan. Nomor 1, sistem pencernaan manusia itu sama seperti kata misalnya. Terus kalian bilang true. Ternyata setelah membaca itu salah. Berarti kalian harus koreksi lagi di afternya. Jadi ada before dan after, sebelum dan setelah membaca. Itulah kegiatan ini. Kegiatan si antisipasi ini. Jadi kegiatan si antisipasi ini juga untuk memfokuskan kita akan bacaan yang nantinya mau kita baca. So far, dengan penjelasan ini mengerti nggak? Iya. Mengerti ya? Oke, berarti banyak-banyak di sini nggak terlalu ini ya, karena terlalu banyak bacaannya. Nah, ini tadi yang saya bilang. Nah, untuk menggunakan si bacaan ini, si kegiatan ini kita gunakan sebelum kita membaca, bukan sewaktu, bukan setelah, tetapi sebelum membaca. Nah, kegiatan ini juga bisa dilakukan oleh individu, small group atau kelompok, dan satu kelas. Jadi mungkin saya bisa ngasih kalian statement atau pernyataan-pernyataan. Terus kalian harus itu menjawab disagree atau agree. Lalu setelah itu saya kumpulkan lagi ini kertas kalian yang udah kalian baca. Terus saya kasih teks. Terus kita baca sama-sama. Habis kita baca sama-sama, kita mengerti, saya kembalikan lagi teks kalian. Kira-kira jawaban kalian itu benar